Riko, cowok usia 32 tahun, kerja jadi driver ojek online. Hidupnya ya gitu-gitu aja, nggak ada yang spesial. Bangun pagi, jemput penumpang, antar makanan, balik lagi ke rumah. Meski penghasilannya pas-pasan, dia bersyukur punya istri kayak Santi, cewek sederhana yang sabar banget ngadepin dia. Anak semata wayang mereka Lia, jadi motivasi terbesar Riko buat terus cari duit. Tapi, lama-lama kerjaan ini bikin dia jenuh juga. Apalagi kalau dapat pelanggan yang bawel atau nunggak bayar. Suatu hari, di tengah rutinitas yang itu-itu aja, muncul nama Winda di aplikasinya. Winda pesan makanan dari restoran fancy yang nggak biasanya. Ini pasti orang kaya nih, pikir Riko sambil ngebut menuju alamat perumahan elit di pinggiran kota. Pas sampai di depan rumah, Riko langsung ngeh kalau rumah ini beda kelas. Pagar tinggi, cat putih bersih, dan ada mobil SUV mengkilap parkir di depan. Begitu dia ketok pintu, muncullah seorang perempuan dengan senyum lebar. "Mas Riko ya? Makasih udah antar makanannya," katanya sambil kasih uang pas. Tapi yang bikin Riko bengong, Winda ini bukan sembarang pelanggan. Cantik, kulitnya cerah, rambutnya panjang tergerai rapi. Pakaiannya casual tapi tetap kelihatan mahal. Winda juga nggak pelit, dia kasih tip yang lumayan bikin hati Riko senang. "Ini buat nambah uang bensin mas," katanya sambil senyum. Dalam hati, Riko cuma bisa bilang, "Wah, ini pelanggan VIP nih." Sejak ketemu Winda, Riko jadi sering berharap dapat order lagi dari dia. Emang dasar rezeki, nggak lama kemudian ada notifikasi lagi dari Winda. Kali ini bukan pesan makanan, tapi minta diantar ke pasar tradisional. "Wih, pelanggan kelas atas tapi belanja di pasar, unik juga," pikir Riko. Saat perjalanan ke pasar, mereka mulai ngobrol. Winda cerita soal hidupnya, kalau dia sekarang tinggal sendiri setelah suaminya meninggal setahun lalu. "Kadang sepi sih mas, tapi ya gimana lagi, namanya juga hidup," katanya sambil memainkan ujung rambutnya. Riko yang biasanya cuek, tiba-tiba ngerasa nyaman ngobrol sama Winda. Obrolan mereka ngalir santai, mulai dari cerita kerjaan sampai makanan favorit. Dari situ, Winda dan Riko makin sering ketemu. Awalnya cuma urusan antar jemput, tapi lama-lama Winda mulai ngajak ngobrol lebih banyak. Pernah suatu kali, habis Riko ngantar makanan, Winda ngajak dia masuk ke rumah. "Mas, minum dulu lah, saya bikinin kopi," katanya sambil tersenyum manis. Awalnya Riko ragu, tapi setelah dipaksa 2 kali, dia akhirnya masuk. Rumah Winda rapi banget, aroma lilin wangi vanila bikin suasana jadi adem. Mereka duduk di sofa sambil ngobrol santai. "Mas Riko ini kayaknya pekerja keras banget ya?" tanya Winda sambil memperhatikan dia. Riko cuma cengar-cengir, ngerasa canggung tapi senang dipuji. Hubungan mereka jadi makin akrab. Winda nggak cuma pelanggan biasa lagi buat Riko. Ada sesuatu di antara mereka yang bikin Riko selalu pengen balik ke rumah itu. Tapi, di sisi lain, ada rasa bersalah yang terus menghantui Riko. Dia tahu kalau perhatian Winda ke dia nggak cuma basa-basi. Suatu hari, Winda bilang, "Mas, kalau capek kerja, mampir aja ke sini. Rumah ini butuh suara laki-laki biar nggak sepi." Perkataan itu bikin Riko gelisah semalaman. Dia mulai ngerasa ada batas yang bakal dia langgar kalau terus-terusan ke sana. Tapi gimana caranya bilang enggak ke Winda? Sementara perhatian yang dia dapatkan jauh beda dari yang selama ini dia rasakan di rumah. Waktu terus berjalan dan hubungan antara Riko dan Winda makin intens. Kalau dulu Riko cuma mampir buat antar pesanan, sekarang dia sering diajak nongkrong lebih lama. Pernah suatu sore, Winda dengan santainya bilang, "Mas, duduk aja di sini, nggak usah buru-buru. Lagian, saya juga nggak ada siapa-siapa di rumah ini." Riko tahu, omongan itu cuma basa-basi, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin Riko susah nolak. Dia duduk sambil garuk kepala, bingung harus ngapain. "Mbak Winda, saya takut lama-lama saya malah betah di sini," ucap Riko setengah bercanda. Winda cuma ketawa kecil, tapi ada nada menggoda di suaranya. Hari itu, Winda pakai dress santai yang tipis, cukup bikin Riko salah tingkah. Setiap kali Winda jalan ke dapur buat ambil minuman, Riko pura-pura sibuk mainin ponselnya. Tapi hatinya deg-degan gak karuan. Winda balik ke sofa dan duduk lebih dekat dari biasanya. "Mas, tahu nggak? Kalau Mas ngobrol, suara Mas tuh enak didengar," katanya sambil nyender ke sofa.
Riko cuma nyengir, tapi dalam hatinya dia udah kayak alarm kebakaran. Gue nggak boleh kelewat batas, pikirnya. Tapi entah kenapa rasa penasaran selalu bikin dia balik lagi ke rumah itu. Di rumah, Santi mulai curiga. Kok kerjaan lo makin lama pulangnya? Banyak orderan ya? Tanyanya suatu malam. Riko cuma ngeles, bilang kalau sekarang dia sering dapat pelanggan yang pesennya jauh-jauh. Santi ngangguk, tapi rasa curiga tetap ada. Sementara itu, Riko makin sering dapat panggilan dari Winda. Kadang cuma buat antar makanan, kadang buat nemenin ngobrol. Hubungan mereka udah lebih dari sekadar driver dan pelanggan. Mas Riko, kayaknya saya nggak bisa lagi hidup sendiri terus, ucap Winda suatu malam. Riko cuma bisa terdiam, tahu kalau ucapan itu bisa berarti banyak. Satu malam pas hujan deras, Winda ngajak Riko masuk lagi. Mas, nggak usah pulang dulu lah, basah-basahan juga nggak enak. Saya bikinin teh hangat ya. Riko tahu, ini salah, tapi kakinya tetap ngikut masuk ke dalam rumah. Mereka duduk berdua di ruang tamu, lampu remang-remang bikin suasana makin intim. Winda duduk lebih dekat dari biasanya, tangannya pelan-pelan menyentuh pundak Riko. Mas, kadang saya butuh teman ngobrol, nggak lebih, katanya pelan. Tapi bahasa tubuhnya bilang sebaliknya. Riko tahu, batas sudah makin tipis, tapi godaan itu makin sulit ditolak. Di sisi lain, Santi udah nggak tahan sama sikap Riko yang berubah. Dia diam-diam cek ponsel Riko saat suaminya mandi. Dan bingo, ada chat dari Winda yang isinya nggak sekadar basa-basi. Mas, kapan main kesini lagi? Saya tunggu, ya, tulis Winda di salah satu pesan. Santi langsung screenshot dan kirim ke ponselnya sendiri. Malam itu dia pura-pura nggak tahu apa-apa, tapi hatinya udah panas. Besok gue harus cari tahu apa yang sebenarnya dia lakuin, pikir Santi dengan mata yang berapi-api. Esok harinya, Santi memutuskan buat diam-diam ngecek aktivitas Riko. Saat Riko pamit kerja, Santi pura-pura santai, tapi sebenarnya dia langsung siap-siap buat ngikutin. Dengan motor pinjaman tetangga, Santi membuntuti suaminya dari jarak aman. Riko, yang nggak sadar dirinya diikuti, melaju santai menuju rumah Winda. Sampai di sana, Riko langsung masuk tanpa basa-basi. Ketahuan-ketahuan gue nih, batin Santi sambil gemetaran. Tapi dia nggak mau gegabah. Santi memutuskan buat menunggu di luar, sambil cari momen yang pas buat nangkep basah keduanya. Di dalam rumah, Winda udah siap dengan suguhan teh hangat dan senyuman mautnya. Mas, udah lama nggak mampir. Saya kangen loh, katanya manja. Riko cuma cengar-cengir, sambil berusaha nggak terlalu kelihatan menikmati situasi itu. Tapi, Winda makin agresif. Mas, kapan mau lebih serius? Saya capek sendirian terus, katanya sambil mendekat. Riko, meski tahu itu salah, tetap nggak bisa sepenuhnya nolak. Aduh mbak, jangan ngomong gitu saya. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, terdengar ketukan keras di pintu. Mas Riko, buka pintunya sekarang. Suara Santi menggelegar dari luar. Riko panik sementara Winda langsung pucat. Mas, itu siapa? Istrimu? Bisiknya. Riko cuma mengangguk pelan, tahu bahwa permainan ini udah selesai. Dengan langkah berat, Riko membuka pintu. Di depannya berdiri Santi dengan tatapan tajam dan ekspresi kecewa. Jadi ini kerja lembur yang kamu omongin tiap malam? Hebat kamu, Mas, kata Santi sambil melipat tangan di dada. Riko cuma bisa menunduk, nggak berani melihat mata istrinya. Winda mencoba menjelaskan, tapi Santi langsung memotongnya. Mbak, saya nggak perlu penjelasan apa-apa dari kamu. Saya cuma mau dengar dari mulut suami saya sendiri. Kamu apa-apanya dia? Winda terdiam, sementara Riko masih bungkam. Akhirnya, Santi nggak tahan lagi. Mas, kalau kamu masih sayang sama keluarga ini, kamu keluar sekarang juga. Kalau nggak, jangan pernah pulang lagi. Ancaman itu bikin Riko tersadar. Dengan berat hati, dia pamit ke Winda dan mengikuti Santi pulang. Perjalanan pulang itu penuh keheningan. Santi nggak berkata sepatah kata pun. Sementara Riko mencoba menyusun kalimat permintaan maaf di kepalanya. Sampai di rumah, Santi langsung masuk kamar tanpa bicara. Riko duduk di ruang tamu, merasa hancur. Malam itu, dia sadar bahwa tindakannya nggak cuma menghancurkan kepercayaan istrinya, tapi juga hampir menghancurkan keluarganya.
Meski sulit, Rico berjanji pada dirinya sendiri untuk memperbaiki semuanya. Meskipun dia tahu itu nggak akan mudah.